Dapurku adalah dapurmu. Di sini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kali ini Dapur Dina mau bikin sate ayam. Sate ayamnya sederhana aja, ala Dapur Dina. Yang hasilnya akan seperti ini. Sederhana banget, bikinnya gampang, nggak pakai ribet, tapi rasanya luar biasa. Kita lakukan selangkah demi selangkah, lengkap dengan ketupatnya. Yuk! Saya pakai dada ayam dan kebetulan juga ada sisa paha ya, jadi saya pakai aja. Saya potong-potong dadu sesuai selera kita ya, ukurannya. Dan kalau mau cuman dadanya aja bisa, saya campur dada dan sedikit pahanya. Juga saya pakai minyak wijen. Minyak wijen kalau nggak ada nggak usah pakai minyak biasa aja, minyak goreng biasa nggak masalah. Dan saya pakai kacang goreng bisa ya, kalau punya kacang mentah terus digoreng dulu nggak masalah. Saya pakai kacang yang udah di roast, sudah dipanggang kayak gini. Dan ini nggak asin, nggak ada asinnya ya. Kacang ini hambar, cuman dipanggang gitu aja. Dan ini adalah paprika karena saya nggak bisa dapat bawang merah besar. Kalau ada bawang merah besar lebih mantap rasanya. Air secukupnya aja. Bawang putih ini udah saya cincang. Ini nggak pakai juga masalah. Saya suka pakai bawang putih. Daun jeruk, garam, dan kecap manis. Juga gula Jawa. Tentu saja pakai tusuk sate ya. Nah, pertama-tama saya mau blender dulu, blender biasa aja. Kalau mau diulek juga silakan atau ditumbuk. Saya di blender aja biar gampang. Semuanya langsung ya, kecuali kecap manisnya. Semua saya mau langsung aduk dan ini bisa langsung diisi air secukupnya. Dua kali blender karena saya agak kecil ya blendernya, nggak masalah. Gula Jawanya udah saya iris tipis jadi dia gampang. Garamnya juga kalian wangi banget. Yang kedua warnanya lebih coklat karena ada gula Jawanya. Saya tambahin air, sayang dibuang. Jadi sisa-sisanya biar dibersihin juga di blender. Saya aduk semuanya, pastiin biar rata. Kalau punya blender yang besar, ini bisa langsung sekalian. Nah ini tadi kan yang nggak dihaluskan itu minyak wijen, kecap sama daun jeruknya. Saya nggak blender ya. Yang lainnya semua di blender. Nah sekarang kecapnya langsung semuanya aja. Kalau teman-teman mau bikinnya nggak banyak ya, nggak mau bikin banyak, secukupnya aja dikira-kira gitu. Yang penting kan bahan intinya, bahan dasarnya tahu ya kan. Nah sekarang saya pakai sendok kayu lebih gampang. Ini si minyak wijennya langsung aja di ayam semuanya. Saya suka banget pakai minyak wijen karena wanginya itu khas banget ya. Wanginya itu pas banget buat daging kayak gini, buat di marinate kayak gitu. Kalau nggak ada pakai minyak goreng biasa nggak masalah. Nah saya akan ambil sebagian dari bumbu ini. Nggak usah banyak-banyak, dikira-kira aja sampai semua ayamnya itu bisa dilumurin. Kira-kira aja ya. Saya aduk. Nah ini udah ketup semua gini, kira-kira saya pakai secukupnya aja ya. Ini kira-kira 6-8 sendok makan. Saya akan tutup dengan plastik. Atau bisa ditaruh di kontainer yang kedap udara. Saya akan taruh dulu di kulkas kira-kira 40 menit sampai 1 jam atau bahkan 2 jam pun bisa. Nah sambil saya menunggu, saya mau masak dulu si bumbu kacangnya ini dan juga saya mau bikin lontongnya. Sekarang nyalain kompornya, saya mau masak si bumbu kacangnya ini.
Ini daun jeruknya yang tadi itu langsung masuk. Kita aduk sesekali, apinya sedang aja. Kalau teman-teman suka dia lebih gurih, bisa ditambahin santan. Ini barusan saya pikir dia terlalu kental, saya habis isi air lagi. Tuh kayak gini nggak masalah ya. Semuanya sesuai selera kita. Dimasak itu fungsinya biar dia awet. Tapi kalau nggak mau dimasak, gitu aja udah bisa dihidangkan langsung. Tetap luar biasa. Pakai santan lebih dahsyat. Udah meletup-letup gitu, berarti dia udah matang. Kita tinggal matiin, sisihkan. Nah, ketika dihidangkan, kurang kecap, kurang garam, bisa diisi sesuai selera. Ini tadi selama di marinade, selama di dalam bumbu itu dia saya taruh di kulkas ya. Ini baru aja saya keluarin. Dan saya udah siapin juga baking tray. Ini buat manggangnya, karena idealnya I know sate ayam kan dipakai bara gitu kan, tapi saya nggak ada panggangannya tuh, saya nggak punya, jadi kita oven gitu. Jadi saya pakai baking tray yang udah saya alasin dengan aluminium foil kayak gini. Dan tadi sementara saya nunggu ini, saya juga udah bikin ini lontongnya masih panas. Saya udah cetak. Ini lontong rice cooker, praktis banget. Yang penting bisa mengobati rasa kangen makan lontong, ya kan? Jadi ini resepnya ada di description box, dicek dan dicoba ya. Sekarang kita mau tusuk-tusuk dulu. Kalau punya sarung tangan, monggo silahkan dipakai. Kalau nggak ada, tangannya dicuci bersih. Dan kita akan tusuk-tusuk semuanya, kita akan atur rata. Ini udah siap. Kita langsung aja, saya pakai tangan ya. Masalah. Saya pasang kira-kira 4 kayak gini. Kita atur di baking tray-nya. Kalau mau dipanggang di bara api, jadi dibolak-balik ya. Kalau ini ntar saya akan panggang dengan api bawah aja, 400 derajat Fahrenheit. Terus saya akan broil itu dengan api atas. Jadi dia ada kayak efek-efek gosong dipanggang di bara kayak gitu ya. Dan saya akan panggang dia 15 menit lah. Bentar ya. Panas banget ini 400. Biasanya kalau bikin kue kan cuman 350, bahkan kalau bolu cuman 320. Ini panas ya, biar pasti mateng. Sampai ketemu 15 menit lagi. Nah, ini udah 15 menit. Ini karena 400 dia panas banget ya, panas banget. Ini udah yakin mateng. Nah, karena saya pakai paha juga, jadi dia agak banyak ya. Ini apa, jusnya ini loh, airnya itu agak banyak, kaldunya itu keluarnya agak banyak. Kalau dia cuma pakai dada aja, dia akan tetap berair tapi tidak sebanyak ini ya. Masak daging itu bener-bener, apalagi ayam, bener-bener harus dipastiin dalamnya itu matangnya bagus. Makanya saya irisnya itu tipis-tipis. Ini tipis-tipis banget ya. Hati-hati banget, takutnya dia kan langsung kejebret semuanya tumpah. Kira-kira biar agak kecoklat-coklatan gitu kan. Terus kita panggang dengan api atas. Nah, api atas ini paling cuma 3-5 menit supaya dia agak efek-efek gosong kayak gitu. Di high ya, yang tinggi ya, suhu tinggi. Jadi broil tuh api atas yang tinggi. Itu wow, wanginya udah luar biasa. Sampai ketemu kalian ya. Segera. Terima kasih. Matikan oven biar aman. Ini panas banget. Shalala. Wow. Begitulah kira-kira sate-sate kita, walaupun tidak dipanggang di bara api, tapi saudara-saudara, ini nggak kalah sama yang dipanggang-panggang itu. Nah, jadi ini tadi si lontongnya udah dingin, gampang banget, praktis, cuman pakai rice cooker udah jadi.
dan si satenya juga udah jadi. Nah, kalau bumbunya itu dia mengering kayak gini, nggak masalah ya. Ini ada air panas, kita tuang aja air panas sedikit, terus kita aduk lagi, terus siap dihidangkan. Jadi idealnya sebelum dihidangkan itu dia dibilas air panas sedikit lagi. Udah. Presentasi itu penting sekali menurutku. Tapi kalau mau dimakan sendiri sih nggak masalah. Berapa potong nih ya? Satu porsi ya. Satu porsi 4 kayaknya. 4 atau 5? 5 kira-kira aja. Wanginya wangi. Ini dipercantik, bukan dipercantik aja ya, pakai kecap itu diperlezat juga. Ini sebenarnya kalau ada bawang merah yang seger itu, bawang merah seger dipotong aja, taruh di atasnya, terus bawang goreng. Sayangnya aku nggak punya, tapi nggak masalah, tetap enak. Ini kalau nggak mau bikin lontong pakai nasi juga nggak masalah. Pakai cabai rawit bisa, tapi saya mau pakai sambal ini ya. Sambelnya nggak bikin sendiri, sambelnya beli, tapi nggak masalah. Wow, ini luar biasa banget ya. Cabainya pakai sambal dikit. Wow. Empuk. Ini enak banget ya. Wow, luar biasa. Bumbunya, cupanya enak. Wow, enak banget nih. Semua ini kalau nggak habis bisa di freezer. Tapi teman-teman kita mau datang, jadi kita makannya rame-rame. Pas banget. Wow, bikinnya gampang, sederhana, tapi rasanya bisa sedahsyat ini. Ini teman-teman, ini harus dicoba. Please kalau dicoba, #dapur teman Dina ya, Instagram atau Facebook.